beberapa trik yang pernah saya coba kayak gitu. Terus materi yang bakal saya bahas tuh tentang flashback saya mengenal front end. Terus habis dari front end, dari flashback kita masuk ke native. Jadi awalnya dulu saya nggak kenal Bootstrap, apalagi Tailwind. Awalnya benar-benar pure CSS karena nggak ada yang ngebimbing juga, nggak ada yang ngasih tahu apa itu Bootstrap. Jadi semuanya kayak browsing, benar-benar browsing sendiri loh. Terus kita masuk ke Tailwind, cara install Tailwind khususnya, karena ada beberapa temen yang masih kebingungan cara install Tailwind itu gimana. Termasuk saya, awal-awal nyari di YouTube cara install Tailwind itu gimana. Terus kelima mungkin tanya jawab yang lebih deep sih. Kayak misalnya bikin footer atau header di Tailwind, atau ngoding di Tailwind. Kenapa sekarang pindah dari Bootstrap ke Tailwind kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan. Share slide nggak muncul. Gimana Farid, muncul nggak ini share slide-nya? Muncul PowerPoint-nya kan? Iya, iya. Ya, muncul. Jadi kita flashback dulu dari awal. Jadi ketika kira-kira tahun 2012 atau 2013 mungkin, awalnya tuh saya nggak tertarik sama sekali sama front end gitu. Ngoding juga nggak tertarik. Waktu itu tertariknya tuh tentang hacking. Hacking kayak waktu itu lagi gencar-gencarnya kayak OP Israel, OP Malaysia, Malaysia vs Israel gitu. Nah saya tertarik tuh malah kayak jadi hacker kayak Mas Farid atau Mas Daplan, pengennya jadi hacker. Terus di 2014, waktu itu kalau nggak salah kelas 8 SMP deh. Kelas 8 SMP, saya diajak teman saya kan ke Gramedia. Saya diajak ke Gramedia, terus tadinya mau beli buku Backtrack. Jadi sebelum ada Kali Linux, ada buku Backtrack namanya. Kalau nggak salah harganya tuh 70 atau 60 gitu. Tapi teman saya, dia kayak, man, gue beliin buku ini dong, kayak gitu kan. Terus waktu itu cuma bawa duit 100.000 doang kan. Dia terpaksa aku beliin dia buku itu, terus aku ganti buku dari backtracknya, aku taruh, aku ganti buku belajar HTML CSS dasar. Pokoknya bukunya tuh tipis, warnanya hijau. Lupa buatan siapa itu, pokoknya buku itulah. Terus ke kasir deh. Jadinya beli yang buku belajar HTML sama yang buku pesanan temen aku. Terus lanjut cerita, karena nggak tertarik di front end dan atau ngoding belajar HTML, buku itu kayak aku taruh aja, nggak dibaca, nggak dibuka juga, kayak ditaruh aja lah. Tapi lama kelamaan kayak sayang juga, kayak nggak dibaca, terus cuma dibeli. Akhirnya di 2015 kayaknya mulai aku baca kan buku itu, aku praktekin. Waktu itu masih HTML di buku itu ya, di buku itu masih makanya XML, jadi fokusnya ke XML. Nah, HTML sama XML itu agak berbeda sedikit. Kalau XML itu biasanya yang di Blogspot tuh, kodenya tuh lebih ketat, kayak setiap kode harus pakai huruf kecil kalau XML. Kalau HTML5 kan bebas kita, dan setiap kalau di XML setiap kode harus ada penutup. Kayak patah patah kayak hati gue banget. Terus akhirnya belajar, mulai tertarik di front end, tapi ketika masuk SMK karena ngambil TKJ tertarik juga di server. Jadi kayak bentrok itu, kayak kadang belajar coding front end dan back end, kadang belajar di server kayak terus jaringan dasar seperti topologi, terus kabel UTP, mikrotik kayak gitulah. Campur-campur akhirnya. Campur-campur kelas 11 disuruh guru suruh ikut lomba LKS di kabupaten, si kabupaten. Jadi jadi sengaja ambil kelas 11 biar kelas 12-nya lebih fokus kayak gitu.
Nah waktu kelas 11 ikut LKS tuh di sekolah itu nggak ada pelajaran RPL atau apa gitu, jadi belajar benar-benar belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin sama sekali, jadi kayak mau bikin apa dari Google, terus Wetri School, terus dari YouTube, benar-benar lama banget waktu itu cara belajarku, jadi nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang ngarahin, jadi kayak dilepas aja suruh belajar sendiri kayak gitu. Nah saran aja sih kalau kalian belajar sesuatu, tanya ke yang senior-senior, harus gimana, mulainya dari mana kayak gitu, daripada nanti progresnya lama, nggak fokus, pindah-pindah. Terus waktu hari lomba itu aku kalah dari 10 peserta ya, yang malah urutan keempat. Waktu itu back end-nya nggak jadi, back end-nya hancur-hancuran lah, login-nya nggak jadi, cuma register aja jadi, sama submit artikel kayak gitu. Terus di kelas 12 pindah ke server, kayak main Ubuntu, terus kayak bikin web file, terus apa ya, banyak lah. Terus setelah lulus baru pindah ke coding lagi, bingung kan mau mulai dari mana, pertama nyoba PHP, Code Igniter, coba-cobanya Code Igniter bisa, mudah lah, bikin blog biasa bisa. Terus pindah ke Laravel bisa, tapi cuma sebatas blog aja ya, bukan website yang benar-benar jadi website yang banyak transaction-nya. Terus udah bisa Laravel, pindah lagi ke Python Django. Waktu itu belajarnya di kelas terbuka, itu ada materi Django di situ. Tapi itu belum APA ya, masih kayak Laravel biasa. Terus di pindah lagi. Sekarang belajar front end, dalamin front end terus suatu ketika kayak pengen bikin project gitu, project kasir. Jadi kayak project kasir kayak di Indomaret gitu, makanya PHP native, PHP Bootstrap sama jQuery lah. Terus jadi kayak ketika diklik nanti kayak langsung transaksi, kayak keluar nota kayak gitu. Ketika aku jual ya, gak ada yang beli anjir. Sedih banget. Rasanya kayak mau nyerah aja kali ya, pindah ke yang lain. Sedih banget. Terus abis itu, kayak berpikir kan, ini kurangnya di mana? Oh gak ada yang beli. Terus mau upgrade, jadi apa tuh? Jadi yang versi kedua tampilannya biru, tadinya tampilannya pink. Terus diubah jadi tampilannya biru. Upgrade, ku post, ku tawarin ke grup-grup lah. Terus ku tawarin di Lazada, OLX, terus Bukalapak. Ada yang ngechat tapi nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli lagi. Serius nggak ada yang beli lagi. Malah kadang kan ku share juga password sama username buat uji coba. Malah kadang item-itemnya tuh dihapus-hapusin, kayak terus ada yang iseng upload gambar yang enggak. Terus habis itu ya udahlah, emang kayaknya nggak apa-apa, lupain. Habis itu lupain, nggak aku terusin project itu yang. Nah setelah itu aku coba, aku kan ada Udemy gitu, ada akun Udemy, terus coba belajar Vue kan. Nah waktu belajar Vue, di akhir artikel itu ada postingan yang nge-sharing kata-kata yang benar-benar ngerubah pikiran aku sih. Kayak kadang kan kita ketika ngoding atau berani kayak gitu, kayak kata-katanya tuh post a lot, don't feel bad about your code. Itu yang misalnya aku sharing kode aku ke Facebook itu, di kata-kata terakhir itu selalu aku tulis itu, soalnya itu yang benar-benar ngerubah aku tentang karya aku, terus banyak hal lah. Terus habis itu kan udah ada beberapa
aplikasi yang aku bikin tapi nggak terjual tuh. Terus tanpa sengaja waktu 2000 berapa gitu di grup Facebook, nama grupnya kerja online apa gitu. Temen aku namanya Iqbal Akaba tuh, Iqbal Akaba nge-post sesuatu di grup itu kayak nyari front end kayak gitu kan. Terus aku komen, aku nge-add kan, ngechat, bang masih masih butuh front end nggak kayak gitu. Terus kata dia masih, mana portfolionya. Terus aku kirimin portfolio yang aplikasi pos itu, point of sale itu yang kasir, aku kirimin. Terus kata kata dia, berapa kalau untuk pack ini, berapa kira-kira bayarannya. Terus lah, abang bukanya berapa kayak gitu kan, waktu itu bukanya segitulah. Terus naikin lagi bang, terus akhirnya dinaikin kan, deal. Itu project pertama aku yang benar-benar deal sampai dibayar, soalnya ada project yang nggak dibayar. Terus deal kan. Nah waktu itu suruh bikin website kayak e-commerce gitu pakai Bootstrap. Aku bikin kan pakai Bootstrap, di share link Figma-nya. Itu waktu ngerjain tuh, kata Iqbal, aku ngerjainnya cepet banget kan, cepat. Terus walaupun telat gara-gara sakit waktu itu, tiba-tiba sakit tipes atau apa gitu, jadinya telat sehari, tapi kata dia itu tuh udah termasuk cepat. Akhirnya dikasih bonus, nih nggak apa-apa, segini aja kayak gitu kan. Beberapa minggu dia ngasih project lagi, terus untuk landing page Team Up studionya. Jadi dia punya studio namanya Team Up, sekarang lagi ngebutuhin apa ya namanya, ngebutuhin yang ngebantuin Team Up dia. Terus aku kerjain sehari doang kalau nggak salah waktu itu. Terus karena sering sering muncul di grup, akhirnya kadang banyak yang nge-DM kayak gitu, mas ada project ini mau ngerjain nggak kayak gitu, mas ada project ini mau ngerjain nggak kayak gitu. Terus mulai dari situ kayak berkembang terus sharing. Kadang kalau saya nge-share karya yang walaupun nggak seberapa itu, kadang tuh kayak langsung ada yang ngechat, mas bisa ini nggak kayak gitu. Ya walaupun nggak semuanya deal ya, tapi ada beberapa yang karena nge-share project, akhirnya ada beberapa klien yang datang. Ya kayak bodo amat lah project yang gue share kayak gimana, yang penting gue share sesuatu, berbagi ilmu ke kalian. Mau ngebully ya udah, mau enggak ya udah, kayak gitulah. Yang penting kalian tahu kalau gue ini bisa kayak gini, bisa ini kayak gitu. Yang penting orang tahu dulu kalian bisa ini. Kalau kalian nggak show off tentang diri kalian, nggak bisa sih, nggak ada orang yang kayak menghubungi kalian atau lu bisa ini apa enggak. Harus nunjukin dulu kayak portfolio, kayak ngajemin portfolionya, codingannya, kalau bisa bikin YouTube juga. Terus ya segitu aja sih untuk flashbacknya, berawal dari situ. Terus ada beberapa tips sih dariku, yang kalau misalnya pengen lumayan pintar lah, bukan jago tapi pintar dalam hal front end, terutama CSS. Yang paling penting asli, nggak bohong. Kalau mau pintar CSS, yang paling penting tuh ini, CSS Combinators. Itu CSS yang betul. Jadi codingnya nanti aja ya. Misalnya ada ini kelas ya, kelas ini. Ya, kalian harus mudeng ini maksudnya apa kayak gitu loh. Itu namanya CSS kombinator kayak gini. Terus misalnya kelas kayak gini, terus kayak gini kalau salah. Ini maksudnya tuh harus mudeng loh, kayak kelas, setelah itu H1 misalnya kayak gini. Oh,
Maaf Mas Asnan, bisa digedein dikit gak? Kurang kelihatan. Oh iya, iya. Siap siap. Window-nya juga tolong dibesarin. Oke, makasih. Nah ini kan kayak tadi kalau kita kelas kayak gini, bentar. Ini Anu Kang, dengan fontnya digedein lagi. awalnya gede lagi. Ini tuh kalian harus ngerti ini maksudnya apa, terus bedanya sama ini, bedanya sama ini. Nah kalau misalnya ini kelas terus H1 berarti H1 yang di sini yang di kena efek, tapi H1 yang di sini nggak kena efek. Kalau ini. Terus kalau ini kelas H1, H1 yang ini sama ini tuh kena efek. Kalau ini kelas bintang, ini yang di dalam sini, ini kena efek semua. Dasarnya kalian harus tahu itu dulu sih, kombinator. Terus CSS display ini penting banget juga. Karena kalau saya ngoding front end ya, bentar, buka. Ketika saya ngoding front end, yang kan front end website kayak gini misalnya. Nah, ketika website kayak gini, display itu yang mengatur tentang tata letaknya loh, kayak gini. Harus paham benar-benar dari display. Display terus position. Kalau position ini penting juga. Kalau position misalnya kayak gimana ya? Bentar, aku cari di komponen. Nah, position kayak gini nih. Bisa kayak gini, ini kayak gini. Jadi di sini di sini di sini elemen atau teks atau apa. Nah, kita mau nampilin teks tertentu seperti close kayak gitu. Nanti kita prakteknya di Tailwind ya. Terus keempat ini transform penting juga. Pokoknya margin dan padding untuk mengatur spacing dan apa tuh spacing gitu antara teks atau antara elemen. Terus pseudo class dan elements. Ini pseudo class dan elements ini kalau mau contohnya itu di sini nih. Kita table mana ya? Oke. Nah, ini nih. Nah, ini pakai ini sesuai kelas. Jadi kayak untuk kelas pertama itu warnanya backgroundnya putih. Untuk kelas kedua warna backgroundnya apa abu-abu. Jadi itu otomatis. Jadi untuk bilangan ganjil dan bilangan genap otomatis dibuat dari sananya. Kalau pakai pseudo class. Terus CSS font ini yang buat penting juga. Oke, kita mulai ngoding sedikit-sedikit ya di Bootstrap-nya. Sebenarnya di Bootstrap itu keuntungan pertamanya tuh banyak banget tutorial yang tersedia, banyak template, mudah digunakan, terus tersedia banyak komponen, ini kayak form, table, itu komponen, banyak utilities, responsive, mudah banget pokoknya. Pokoknya beberapa tahun pakai Bootstrap tuh kayak pindah ke CSS yang lain kayak Bluma atau Materialist, itu kayak ngapain sih? Udah ada Bootstrap juga kayak udah ada modal atau apapun di Bootstrap komplit banget lah pokoknya. Kayak gini nih misalnya praktekin Bootstrap tentang yang tadi tentang
ini display. Ini yang sangat penting soalnya display. Bootstrap sini. Gedean kayaknya deh ini. Ini cukup. Nah, ini tampilan awal Bootstrap. Ini benar-benar apa framework CSS yang memang paling bagus sih buat pemula dan benar-benar keren. Pengembangnya juga banyak. Nah, yang ku maksud display itu kayak gini, misal. Ini berarti di display flex. Nah, display flex. Jadi kayak gini nih. Display flex kayak kan ada beberapa display kayak display flex, ada display inline block, ada grid, ada display table. Nah, itu harus benar-benar dipahami kalau mau jadi front end. Karena itu yang mengatur cara elemen-elemen kita mau dari atas ke bawah atau dari ke samping kayak gitu. Kadang kita bingung kok div ini di sini ke samping, kok di elemen lain tiba-tiba ke bawah. Kayak misalnya gini. Kita ganti. Ini kelas yang udah dibuat Bootstrap ya di blog. Dia akan berubah ke bawah. Karena dia pakai elemen awal dari div ini adalah blok. Ini elemen div bawahnya blok. Terus karena kita pengennya ke samping, otomatis kontainernya ini kita harus pakai flex. Terus kita kasih ini aja kelas lagi ya. Tadi aja. Bismillah. Ini kita flex. Kalau flex itu display-nya untuk elemen-elemen child-nya ke kanan. Kalau misalnya kita display block ini, dia bakal ke bawah. Soalnya kalau blok itu kayak gini nih. Kalau blok ini kan ada flex ya. Kalau flex ke kanan kayak gini. Kalau display block ini ke bawah. Nah, kadang kita bikin teks panjang gitu. Kok misalnya H1-nya di atas, kita kayak H1-nya itu nggak nyambung dari teks sampingnya. Kayak gini misalnya. Oke deh, display block-nya.
Nah, ini padahal kita berharap kayak harusnya ini tuh ke samping, nggak ke bawah. Ini karena display dari H1, elemen H1 ini punya default display block, dan P ini punya default display block juga. Misalnya P-nya di sini. Di dalam P kita bikin strong. Loh. Itu tetap menyatu. Tapi ketika kita kasih displaynya inline, displaynya block, ini bakal ke bawah. Nah, ini sangat penting banget soalnya kalau kadang kita bingung kok kita berharapnya ke samping, kok malah ke bawah terus kayak gitu. Nah, kita pakainya display, jangan pakai float. Itu sebenarnya nggak dianjurkan lagi, tetap pakai display, jangan pakai float kecuali emang bikin artikel yang digambar teks, kanan teks, kiri gambar, kayak gitu baru pakai float. Tapi kalau sebaiknya pakainya display, itu biar kita gampang juga untuk responnya kayak gitu. Makanya ini display. Nah, misalnya untuk apa itu kayak position tuh maksudnya gini. Nah, ini kita blok lah ya. Pastinya kayaknya 5. Backgroundnya 5. Ini kita bikin orang aja. Nah, kita bikin kayak gini. Nah, kita pengen ada teks, ada icon close di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Nah, caranya kita pakai yang namanya position. Ini pakai setelah kita belajar display, kita pakai position biar nempatin kayak icon atau apa, biar nggak tobrukan dengan elemen yang seharusnya di situ. Kayak gini contoh pakai position. Nah, kalau pakai position absolute, kita harus di atasnya ini dikasih position relatif. Terus di sini kita kayak kasih button X ya, kasih kelas position relatif absolute. Di sini kita kan nggak pengennya ini benar-benar di tengah. Kalau ini malah ke bawah gara-gara ada ini kayaknya nggak jalan. Oke. Style oke, ininya kasih top. Nah, dia bakal ke sini dan dia nggak mau pengaruhi elemen ini. Misalnya kita ubah kayak topnya jadi 50%, left-nya 50%, tambahin transform yang tadi di bawahnya position, translate X, translate yang 50. Ini di tengah-tengah. Nah, ini ketubrukan. Lah, ini yang pentingnya position ini. Kayak kita pengen naruh kotakan X tuh di mana, kayak biasanya kan di kanan. Berarti kita kasih aja di sini. Kayak 5%. Ini ganti right. Ini gak usah pakai ini. Dia di sini 5%, ini 5% dari keseluruhan panjangnya. Terus untuk margin dan padding itu kayak ini paddingnya ini dari atas bawah ini segini, kayak 5 bawaan dari pustrap.
Setelah itu pindah ke Bootstrap mudah pokoknya pakai Bootstrap itu benar-benar sangat mudah lah. Banyak komponen-komponennya yang kayak misalnya backend pindah ke frontend pasti pakainya Bootstrap pertama kali. Karena banyak juga yang masih pakai Bootstrap kayak WordPress, pakainya kebanyakan Bootstrap, dan banyak juga klien dari Indonesia yang masih pengen pakai Bootstrap, terutama Bootstrap 4.5 ya atau 4.6. Kalau saya sendiri jarang pakai Bootstrap 4.6, Bootstrap 5 yang terbaru. Seringnya pakai Bootstrap 4.5. Soalnya Bootstrap 5 itu udah, kalau nggak salah udah menghapus jQuery-nya. Sedangkan masih butuh banget jQuery, sebenarnya bisa sih ditambahin, tapi pakai 4.5 aja lah. Nah terus kita pindah ke Tailwind. Pertama-tama disuruh pindah ke Tailwind itu gara-gara Iqbal Akaba juga. Jadi kayak dulu suruh kan pakai belajar Tailwind kan, kayak gitu kan. Kenapa emang? Padahal kan enakan Bootstrap udah di mana-mana lah. Tailwind juga waktu itu bukan baru sih, tapi lagi naik daun. Katanya belajar aja, suruh pakai Tailwind. Terus aku buka YouTube-nya punya Pak Sinta, terus buka Google, terus nyobain Tailwind kan awalnya. Itu kayak, anjir ngapain pakai Tailwind kayak gini? Ini udah kayak CSS native. Bener-bener kayak bukan framework, kayak ngapain pakai Tailwind, mending CSS native sekalian dah daripada pakai Tailwind kayak gini. Terus installnya ribet banget lagi, kayak error-error. Tutorial Tailwind yang lengkap di mana ya bang? Kalau tutorial lengkap sih nggak tahu sih bang, cuman gue biasanya di official langsung ya. Yang paling sulit itu sebenarnya waktu installnya sih, install sama ngehapus CSS pada akhirnya. Jadi kan Tailwind itu konsepnya kayak gini, konsep Tailwind yang saya pahami kayak gini. Tailwind kayak nyediain beberapa file. Pertama kita init dia namanya, sekalian aja praktek ya, sekalian praktek. Kayak misalnya gini, pertama harus punya Node.js juga, benar-benar harus punya Node.js, karena makanya npm install Tailwind, saya udah install. Terus kayak gini, installation. Nah, pertama ini npm install Tailwind. Jadi langsung ini deh, ini nih, karena saya udah install langsung npx Tailwind init. Pertama bikin konfigurasinya dulu. Internetnya agak lemot. Ada yang bikin foto gitu ya. Nah, Tailwind tuh nge-create ini, ngebuat satu file namanya Tailwind config, yang dari Tailwind config kita kayak ngedefinisikan dulu kelas-kelas bawaan kita. Jadi kan Tailwind punya banyak kelas yang udah dibikin. Nah, nanti kalau kita definisikan di Tailwind config, kita masukkan kelas-kelas kita atau kelas-kelasnya Tailwind. Kayak gini misalnya. Kita coba install dulu. Ini cara install ya. Nah, terus kita bikin juga namanya styles.css. Ada 3 file penting kalau install Tailwind. Styles. Copy aja di sini. Udah. Ini kalau misalnya kan nanti ini untuk build-nya ini.
untuk build-nya ini. Nanti kita buka filenya. Jadi yang pertama kita ambil config dari config ini, terus si sistemnya ngecek di sini di style ininya ada bawaan style lagi nggak? Kayak kita tulis style, kita bikin di sini style win. Ini terserah ya namanya. Ini biar gampang aja. Sorry ini gara-gara kemarin pakai view jadi harus downgrade Tailwind-nya. Jadi gini. Atau lagi sambil nunggu ada yang mau ditanyakan? Nah, Tailwind itu benar-benar banyak banget. Bentar. Kalau mau kode editornya. Nih, ada 180.000 kode di satu file Tailwind yang kita buat. Nih. Jadi kayak agak lemot kayak gitu kalau ngebuka Tailwind pertama kali. Jadi ini berbeda banget dengan Bootstrap. Kalau Bootstrap kan setiap komponen udah disediakan. Kalau kita di Tailwind setiap kelas itu disediakan. Jadi kita misal mau bikin sesuatu itu nggak bisa kayak Bootstrap ya. Misalnya bikin navbar nggak bisa. Kita harus bikin kayak nempelin ke elemen HTML kita. Misalnya gini, kita coba sedikit. Bikin. Kayak kita panggil ini cuma Tailwind CSS-nya aja. Kalau untuk file Tailwind config dan style CSS itu buat konfigurasi awal aja, kayak kita mau masukin kayak color atau border atau padding tambahan atau enggak. Jadi kalau basicnya kayak gini misalnya. Ini kita udah pakai Tailwind. Jadi Tailwind itu nggak kayak Bootstrap, dia kayak kelasnya tuh dipotong-potong, benar-benar potong. Jadi kayak teksnya, bordernya, kita benar-benar nggak bisa bikin header kayak Bootstrap. Misal kita bikin di Bootstrap kayak dia nyediain header kayak gini. Buttons lah, buttons. Contohnya buttons. Kalau buttons kayak gini. Kalau di Bootstrap tinggal nah ini Bootstrap. Kalau bikin Bootstrap bikin buatan di Bootstrap tinggal kopas ada PTN primary kayak gini. Kalau di Tailwind kita harus bikinnya tuh kayak gini. Button terus class. Kita mau buttonnya itu warna apa? Maksudnya backgroundnya. Kalau kita definisikan dulu backgroundnya pakai BG red, misalnya red 400 itu kayak ketebalannya. Berarti ini latar belakangnya backgroundnya merah. Terus warna teksnya apa? Teksnya misal teks gray 200. Nah, berarti warna backgroundnya merah, teksnya 200. Warnanya graynya 200. Terus paddingnya berapa? PX itu padding kanan dan kiri ya. PX-nya 5. Terus PY-nya 3.
tulis primary, misalnya primary. Jadinya kayak gini. Kalau Tailwind kayak gini, jadi kita buatnya per kelas. Jadi kita punya elemen button, terus mau buatannya kayak gimana, kita bikinnya definisikan satu persatu. Backgroundnya red, teksnya putih, padding kanan kiri 5, padding atas bawah 3. Kalau Tailwind gini. Terus kalau bikin header, navbar gini ya. Kalau di Bootstrap gampang banget, tinggal kita kopas kayak gini. Kayak gini. Aja di header. Nggak perlu ribet-ribet nulis kode atau apa gitu. Nah, kalau di Tailwind kita harus benar-benar mulai dari nol, kayak bikin kodenya, terus bikin komponennya. Sebenarnya ada beberapa yang udah jadiin komponen sih, kayak beberapa web yang sengaja ngasih komponen-komponen gitu, ada yang berbayar, ada yang gratis. Keenakan di Tailwind tuh salah satunya gini. Kalau kita kan, kalau pakai Bootstrap kan harus bikin CSS lagi untuk ngatur background ininya nih, background dari background dari navbarnya, kayak teksnya berapa, ukuran fontnya apa, terus ketika di hover kayak gimana, kita harus mendefinisikan CSS lagi tambahan, kayak kita buat di sini CSS tambahan di sini, kayak ini CSS panggil sini kayak naik. Kita cari nav ya, pas terus misalnya kita merubah ini navbar ya, color important. Kalau Bootstrap kayak kadang kita bentrok, kayak apa yang didefinisikan sebelumnya sama Bootstrap, apa yang kita tulis lagi untuk mendesain yang link-link kayak gitu. Kalau di Tailwind enggak, dia kayak kita bikin dari awal maunya apa kayak gitu. Jadi Tailwind kayak menyediakan kelas-kelasnya gitu, menyediakan kelas-kelas yang ada. Nah, kenapa pindah ke Tailwind? Nah, itu si Iqbal Hakaba join tuh, itu yang benar-benar berarti banget di front end developer tuh, karir tuh. Kalau di Tailwind enaknya gini, misal kayak kita punya, misal kita desain website, orang pengen desain website itu kadang ngasih link Figma atau ngasih apa gitu, warnanya mau, mas warnanya merah ya, merahnya ini, untuk teks ini, terus untuk paddingnya segini, navbarnya warnanya ini. Nah, enaknya di Tailwind kita walaupun kita ngedesain dari awal, kita nggak perlu, kadang nggak perlu buat CS kayak gini. Jadi kita definisikan dari awal dulu di sini nih, untuk definisikan colornya biar di sini. Di sini. Nah, color mana ya? Teks-teks yang ada di Tailwind, display in Tailwind. Apple, city-nya, kayak kita udah dikasih beberapa kelas kayak gitu loh. Nanti itu bentar, gue buka dulu di kartu. Soalnya agak lupa juga.
extend ya, di extend. Nah, di extend nih, di Tailwind config bagian extend kita tambahin kayak gini, color. Nah, maksudnya apa ini? Jadi ketika kita nambahin ini, color ini, pengaturan color ini, nanti warna-warna ini bisa dipasang di background, bisa dipasang di teks, bisa dipasang di mana lah ya? Ya pokoknya kita di border kayak gini. Misal gini. Kita tambahin. Nah, setelah nambah, kita jangan lupa untuk ngeran lagi. Kita buat ulang npx Tailwind ini. Karena kalau nggak kayak giniin, style sini yang Tailwind CSS ini nggak akan diperbarui. Koneksinya lemot. Kalau ada yang tanyain langsung aja. Lagi nunggu juga ini. Oh, udah ada. Color ya. Kita coba colornya. Udah, kita tinggal begini, masukin colornya di sini. Teks. Sini. Nggak terlalu jelas. Pakai yang ini. Udah. Ya, betul. Sorry. Enggak bang, tadi gue ceritain bang yang project pertama kita yang dari grup Facebook terus pindah kemana-mana, terus kita bikin kayak Upwork gitu, bukan Upwork ya, kita bikin apa tuh bang? Fiverr, aplikasi website kayak Fiverr. Oh, Makasih alah. banget udah ngajak gue. Iya. Makasih bang. Iya, apa sih? Jadi waktu itu di project beberapa sama Mas Iqbal tuh diajakin ngebikin website tuh kayak Fiverr gitu, tapi khusus untuk Indonesia. Nah waktu nge-build-nya tuh pakai Tailwind. Iya, keren. Kan berarti bang. Coba running pakai terminalan. Ya. Udah ini. Dan 30 detik lama banget. Lama banget. Gila emang. Terus kita coba teks ini ya. Taruh dulu. BG-nya. Jalan ya. Pas aja langsung dari sini. Dari project ke berapa gitu. Project public ya, bukan project personal. Ini kayak beberapa
Ada beberapa konfigurasi yang dipakai kalau bikin website di Thailand sih. Kayak gini misal. Ini untuk pure bikin kayak harusnya di pause dulu. Ini maksudnya burger ini enable itu berupa false, soalnya kalau misalnya true, Talon itu otomatis menghapus file-file apa kelas-kelas yang nggak kepake. Jadi kelas yang di sini nanti bakal dihapus. Jadi misalnya di sini cuma pakai bgred 400, text colornya ini px py. Nah, otomatis kalau misalnya ini true, dia bakal menghapus kelas-kelas ini semua kecuali yang ini, kelas di 4 ini. Terus untuk ini ngarahin ke file yang mau benar-benar dipakai dark mode. Jadi kalian juga nyediain dark mode kayak sekarang banyak website yang nyediain kayak dark mode sama white mode kayak gitu. Terus ada teme kontainernya true, itu maksudnya pertama kali install Tailwind, kalau kontainernya kan ininya nggak dipasang ke center true, dia bakal ke samping kayak tadi kita bikin. Terus untuk ini border width, kita kayak nambahin kayak kita pengen border kita berapa aja sih. Jadi nanti kayak kita ngasih ke Tailwind, kita bawaan dari kita ini border radius juga, box shadow, extend. Nah, kita nambahin ini background image, blur, height. Ini misalnya kita kayak nambahin height kayak gini. Nah, ini udah nih. Udah. Emang colornya hitam berarti. Right. Misalnya ini. Oke. Oh iya, emang colornya hitam. Nah, ini yang aku maksud tadi, kenapa lebih milih dari Tailwind ketika kita mendefinisikan warna kayak gitu. Warna yang kita definisikan di sini, kita bisa dibikin menjadi teks, warna border, warna background. Jadi bebas, kayak warna apa aja didefinisikan sekali, kita pakai di mana-mana kayak gitu loh. Jadi kita nggak perlu nulis CSS lagi kayak gini. Enaknya Tailwind di situ, kita nggak perlu nulis ini lagi. Terus misalnya, Bang, ini kalau nulisnya kayak gini kan kepanjangan, kayak misalnya kita mau kayak ngedit di halaman lain atau kita kayak pusing kok kepanjangan, kira-kira sama semua nggak ya? Tailwind juga menyediakan yang namanya kayak ekstrak komponen gitu. Jadi kita misal bikin komponen dulu, komponen. So gini, ini BG-nya yellow 400, text color-nya ini kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kita pengen cuman kayak gini. BTN yellow. Ini masih belum jadi apa-apa, soalnya kita belum bikin komponennya. Nah, kalau mau bikin komponen di Tailwind, kita masuk ke styles ini, file styles, terus bikin di sini. Bikin. Baik. Layer component di sini. Nah, tadi kita di sininya kita bikin kelas ini, kelas yang di sini BTN ini,
kita definisikan di sini, kita bikin CSS di sini. CSS-nya kayak gini. Jangan lupa apply, BG-nya yellow 400, teksnya misalnya white lah ya, white, font bold, PY5, PX2, X8 lah. Kita ini masih belum jadi apa-apa, masih kayak biasa, tapi ketika kita running, kita build lagi pas yang di sini, dia bakal bisa kayak Tailwind tuh, ini ada kelas tambahan nih dari saya, tolong dipasangin ke file Tailwind CSS-nya. Nah, jadi kayak nggak terlalu pusing nanti kok kelasnya kepanjangan, atau kira-kira kelas panjang kayak gini dipasang di banyak page atau banyak apa, sama semua nggak ya? Misalnya di sini ada revisi nih di halaman home, ini buttonnya ketinggian atau buttonnya kelebaran, nggak usah takut, kita bikin aja di layar komponen kayak tadi. Jadi ketika kita revisi, tinggal revisi di sini, nanti semuanya ikut ke revisi otomatis. Nah ini, nah, jadi kayak kita nggak perlu bikin, kayak nggak terlalu nulis CSS dasar banget kayak gini, kayak nggak perlu, kita langsung aja di sini. Tailwind kayak gitu, kayak enakannya. Jadi yang awalnya benci kayak Tailwind, ngapain sih pakai kayak gini, mending langsung CSS native aja lah, bisa juga kan, lebih dan lebih enteng juga kalau CSS native. Cuman harus diingat juga yang bakal pegang project kita itu bukan cuman kita cuman apa ya, kayak mengerjain sekarang, nanti bakal ada orang lain juga. Jadi harus, kenapa banyak framework, kenapa ada framework, kenapa ada kayak gitu, karena yang ngerjain itu bukan hanya kita, setelah kita ada yang ngerjain lagi. Jadi sebaik mungkin ikutin pattern yang ada, kayak misalnya view patternnya gini, gak usah ngasal, jangan, kasihan yang misalnya junior atau apa gitu, kok kayak gini codingannya nggak sesuai dengan dokumentasi atau nggak sesuai apa, kasihan. Jadi sesuaikan dengan dokumentasi yang ada kayak gitu. Nah misalnya kita bikin navbar ya, kayak tadi aku janji bikin navbar. Kalau bikin navbar di Tailwind kayak gini, misalnya nah aku biasain kayak gini, nav dulu, terus di sininya baru di class container, di sininya baru build lagi class. Kalau ini biasanya aku pakai flex center, terus ini tinggal kasih A. Tuh. Nah, tadi kan di sini karena kita udah nge-setting biar kontainernya di center, ini di sini. Kalau kurang percaya nih, misal kita kasih backgroundnya BG kontainernya dari sini. Kalau kita misalnya ininya false, dia kontainernya bakal ke kiri. Kalau ini harus kayak gini. Nah, kalau bikin navbar di Tailwind, cara simpelnya kayak gini aja. Ini navbarnya merah ya, kayaknya kasih 5 plus white font label X LG kasih margin udah jadi kayak gini, navbarnya misalnya kayak gini ya. Nah setelah itu baru kita dari sini, misalnya udah fix jadi, baru dari sini pindahin ke sini, kita bikin kayak navlink atau nav apa gitu. Jadi ntar abis itu kita pakai di semua page yang kita buat, misal kayak page about us atau kontak kita. Jadi kayak terpusat di sini loh.
Jadi kita nggak perlu ngecek-ngecek yang page lain. Kalau misalnya pakai Bootstrap, emang ada yang kadang udah bawaan, tapi kadang kita harus kadang kan kalau di Bootstrap kan page about, ada file page about juga kayak about CSS, misal home CSS atau kontak CSS. Nah kalau di Tailwind biasanya cuma satu file aja, kita manggil file ini Tailwind CSS. Yang Tailwind CSS ini dibuild dari Tailwind config sama style CSS, dan di sini kita kayak tambahan-tambahan dari kita. Nah, misalnya mau nanya juga Bang, kalau misalnya kita mau bikin kelas biasa tanpa komponen kayak gini, gimana caranya? Bisa juga pakai utilities kayak gini. Layer utilities. Kalau bedanya layer utilities sama komponen, kalau ini kita nulisnya CSS dasar. Maksudnya CSS, CSS dasar kita tulis dulu nama kelasnya apa. Kelasnya BG ping lah ya, BG ping. Background. Color ping. BG ping. Terus jangan lupa kita buat ulang. Kita tunggu, kita copy ini. Di sini big. Belum selesai. 30 detik soalnya. Sama ada yang ditanyain nggak kira-kira seputar front end kayak gitu atau web? Nah, udah jadi. Nah, ini kita ini kayak bikin di file ini kita bikin CSS biasa di sini. Kalau pengen CSS biasa, bikinnya di utilities. Kalau misalnya pengen pakai yang bawaan dari filenya di komponen gitu. Jadi kayak kadang ada page yang nggak perlu banyak file, jadi cuma satu file CSS saja kayak Tailwind itu bagus untuk speed page-nya juga, soalnya cuma ngeload satu doang, satu file, yaitu file CSS. Biasanya kalau Bootstrap kan kalau dua file, kayak pertama Bootstrap CSS-nya kayak ini, kedua nge-file CSS kita kayak gitu. Siapa tahu ada yang mau nanya dulu. Terus, nah, menurut saya sendiri ya, Tailwind itu sebenarnya malah cocok untuk back end yang pengen nyoba front end sih. Soalnya nggak perlu nulis CSS dari awal, kayak tadi misalnya mau ngerubah background atau ngerubah apa, dia nggak perlu ngerubah file CSS bersentuhan langsung dengan file CSS. Cuman pakai kelas dari Tailwind aja, kayak backgroundnya BG berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya ini cocok sih untuk back end yang pengen nyoba CSS, walaupun harus mengerti sedikit tentang CSS. Nah, ada lagi yang sedikit mempermudah tentang building Tailwind gini, misal gini, right. Yang cepat banget kalau misalnya bikin responsif. Salah satu kecepatan kalau bikin responsif ini, kayaknya aku kasih 10 ya, 12. Nah ini contohnya gini ya, misalnya kita pengen mendefinisikan teks kita di ukuran desktop itu berapa, di tablet berapa, di mobile berapa. Kalau di Tailwind cuma perlu kayak gini, teks ya, LG teks 5XL, MD teks 3XL, teks
MD. Nah ini kan kayak gini jadinya, dia otomatis mengecil membesar, nah tanpa bersentuhan langsung dengan CSS, kita udah bikin responsifin dengan satu line ini. Jadi kita nggak perlu kayak bikin media query atau bikin apa gitu, cuman kayak gini. Kayak misal kayak gini juga, background juga bisa disetting, misal pakai backgroundnya pink, terus ketika mobile backgroundnya merah bisa, cuman BG red 400 dua aja biar ada perbedaan. Nah, oke. Oh. Kalau nggak kayak gini aja biar gampang. Nah ini, ketika desktop dia pakainya pink, tapi ketika mobile dia berubah jadi biru. Nah ini salah satu keuntungan juga pakai Tailwind, kita jadi cepat, nggak perlu pakai media query. Ya, di Bootstrap juga ada sebenarnya kayak gitu, cuman nggak terlalu banyak. Kalau di Tailwind ini setiap kelas kayak background, text, atau border, shadow, atau apapun kayak gitu ada responsifnya. Jadi ketika LG segini, kayak misalnya gini, biar lebih ada lagi, MD font bold, font right. Nah, di desktop fontnya bold, tapi ketika di mobile fontnya kecil, like dia otomatis bakal kayak gitu. Kalau di Tailwind, nah terus nanya, kalau kayak gini kebanyakan, dia tinggal kayak di sini pindah ke sini, kayak kita bikin title gini, terus isinya apply kayak gini, otomatis sudah jadi. Kayak keenakan di Tailwind tuh kayak gitu, kayak yang nggak biasa CSS tapi mudah stick hit, kita nggak perlu nulis CSS lagi kayak gitu. Terus kayak bisa border, kayak misal border di sini, border 2 rounded. Border green. Atau border green ya. Jadi kita kayak mendefinisikan border dulu, ukurannya 4, terus warna bordernya tinggal border green rounded 4px. Berarti di sini udah diubah tadi. Nah, border radiusnya nih 10px misalnya. Sudah border 10px round. Nah, dia bakal rounded 10px. Tapi kalau kita pengennya ini roundednya cuma di mobile, ya kita roundednya di mobile kayak gini aja. Terus MD-nya juga tambahin MD rounded. Dia nggak ada di desktop, dia nggak ada roundednya. Tapi ketika di mobile dia ada. Salah satu keunggulan pakai Tailwind gitu, kayak kita nggak perlu tulis CSS lagi lah pokoknya. Kayak udah disediain pokoknya sama Tailwind semuanya. Kayak bordernya gini, bordernya kita bisa pakai warna apa yang kita definisikan di sini. Hanya kita definisikan ini warna ini, kita tinggal pakai di sini. Nah, berubah dia. Kayak kita nggak definisikan satu color atau font, itu bisa dipakai di mana aja, di background, the border, di shadow, terus di text kayak gitu. Kira-kira ada yang nanya atau apa gitu? Terus
responsif udah, tersedia banyak tutorial tersedia juga. Udah banyak banget yang sekarang kayak mulai pindah ke Tailwind, dan kemarin kayak beberapa waktu yang lalu punya klien dia maunya pakai Tailwind sih, nggak pengen pakai Bootstrap, dan dia nggak pengen pakai jQuery, malah dia pengennya pakai Alpine. Jadi Alpine itu lebih ringan daripada jQuery. Oh, responsif gambar sama kayak gini. Misalnya kita gambar ya, gambar apa ya? Gambar homework. Responsifnya juga copy. Inilah yang bikin baru. Oke guys, panjang banget kan? Udah lah. Yang lagi visual pattern. Baik. Nah, kita gambar ini, kita copy image, tombolnya. Sorry, kaca ini belum dinyalain. Gambarnya nggak kebaca lagi. Mana ya? Ini. Nah, kalau pertanyaan tadi dulu ya, cara atur responsif gambar gimana? Sebenarnya ada dua cara. Pertama pakai yang udah disediain sama Tailwind. Kedua yang pakai kita tambahin width-nya kita tambahin, height-nya kita tambahin. Nah, di konfigurasi tadi saya kan nambahin height, ini height sama width. Kita bisa pakai dari Tailwind, bisa pakai ini. Nggak bisa pakai ini ya. Width-nya 60 pixel di sini. Tinggal tambahin plus W 140 pixel. Nah, dia bakal 140 pixel. Misalnya lagi di sini kan kekecilan. Ini untuk mobile lah ceritanya. MD-nya untuk tablet segini. Kasih W jangan lupa ya. Dia bakal width-nya segini, tapi ketika mobile dia bakal mengecil ini. Ketika desktop segini, ketika mobile segini, pakai yang ini. Sama juga kalau kita misalnya pakai height ini. Kita tambahin aja sih. Oke. Untuk mobile dia pakainya segini. Nah dulu ya. Nah itu dari graphics dari Tailwind-nya. Nah itu height. Terus untuk desktopnya kita MD H441px. Nah ini bakal berubah kayak gini. Responsifnya gambar di Tailwind kayak gitu, sama semua. Terus ada yang nanya lagi tadi untuk Sutrisno udah ya, cara atur gambar gimana. Itu Kak di bagian config CSS agak kelewatan tadi. Config CSS yang mana Kak?
ini atau gimana? Itu ada tiga. Yang mana? Kalau untuk kok bisa tahu ini konflik CSS kayak gini, ini sebenarnya dari dokumentasi sih. Dokumentasi dari Tailwind ya, kayak kita mau nambah sesuatu bisa di color, spacing, color. Nah ini, kayak color configuration palette. Terus spacing, kayak margin padding, kita tambahin bisa di sini, kayak nambahin spacing. Kan kalau ini bentar. Mana ya? Nah, ini benar. Nah, ini kan dari Tailwind biasanya kalau tadi kan PX5. PX5 ini size-nya 1,25 RAM dan sama dengan 20 pixel. Ini yang bawaan dari Tailwind, kayak misalnya Tailwind PX5, PX10, PX12 ini ngambilnya dari sini, tahunnya dari sini. Maksimalnya 96 px untuk padding, height kayak gitu. Kalau mau ditambahin kayak tadi, nambahinnya di config. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Permisi Kak, itu tadi yang di kode editornya kan ada tiga file itu yang CSS-nya, ada style CSS, Tailwind sama config. Nah, yang paling Iya. sering di otak-atik di situ yang di Tailwind CSS-nya atau style-nya? Kalau yang paling sering di otak-atik itu di bagian Tailwind config. Tailwind config ini untuk kayak kita ngedefinisikan sesuatu kayak color, kayak tadi color kita pakai, weight-nya kita pakai. Nah, dari sini misalnya kita udah definisikan di sini nih file-file kayak height, width, kita bisa pakai di sini di komponen ini yang kita tadi kayak ekstra komponen. Nah, yang paling penting itu dua file ini sih, style sama Tailwind config. Setelah itu, nah waktu kita build itu kita gabungin dari file ini sama dari file Tailwind config sama file style CSS, digabungin jadi filenya namanya file Tailwind. Sebenarnya bebas sih namanya apa, kayak bebas pokoknya namanya apa aja lah. Tapi yang penting ini waktu nge-build ini kan ada nih style CSS, maksudnya ini style yang CSS ini, yang ini. Terus Tailwind config itu yang outputnya yang setelah kita build dari gabungan dari Tailwind config dan style CSS, kayak gitu sih Mas. Udah jelas belum? Siap-siap. Nah, yang paling penting dua file ini sih, Tailwind config, style CSS. Dua file ini yang paling penting. Yang biasa kita merubah atau nambahin font atau nambahin padding, nambahin margin. Ini font. Jadi kayak misalnya kita pakai ini ya. Jadi kita misalnya kan ada beberapa font, Lexen, Lutino, Poppins, Robot, Rubik. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal kayak gini, font, Rubik. Sudah kita pakai font Rubik. Terus ini di mobile ya, kita mau di desktop pakai font yang lain, dia tinggal lagi MD font, Poppins. Berarti kita di desktop pakai Poppins, di mobile kita pakai Rubik kayak gitu. Terus font size juga kita ini kayak nambahin font-font yang ukuran font. Jadi kayak default, kalian kan udah nyediain defaultnya. Nah kita nambahin lagi kayak gitu. Bentar, dari Ahmad Fakih ya. Mas mau baru join jadi telat. Saya ada sedikit pemahaman HTML CSS dasar. Kalau mau nyoba Tailwind ya perlu disiapin dia. Acara apa ya? Sebenarnya yang disiapin paham yang tiga ini. Udah, ini
CSS kombinator display position. Kalau udah paham yang ini, mau loncat ke Bulma, mau materialis, itu semuanya sebenarnya sama kayak kita ngatur box-box kita kayak kayak gini. Kayak misal ini website nih. Sebenarnya kan tampilan website kan apa ya? Kayak kita bikin box dulu, nanti di sininya ada profile kayak gini. Kayak kita sebenarnya paham dulu apa display, terus kita di sini bikin. Kayak gitu sebenarnya kalau saya sendiri menggambarkan website itu kayak kita taruh box gitu. Terus di dalam box itu kita kasih elemen kayak teks atau gambar kayak gitu sih. Kalau terus untuk belajarnya kayak framework kayak gitu, yang pasti paham CSS dasar dulu sih kalau dan kayak maksudnya CSS dasar tuh kita nggak perlu nulis CSS dasar, kayak kita tahu kegunaan font bold itu untuk apa, kayak kita mau ngelebar apa bikin fontnya tebal pakai font bold kayak gitu. Kita tahu apa itu kayak teks, terus apa background kayak gitu. Kita kayak tinggal nyari aja detailnya kayak misal CTRL-A ya, background. Nanti ada pilihan background of begin, bisa background image, color. Nah, misalnya teks, ada beberapa teks color misal. Nah, tapi pokoknya harus tahu dasar-dasarnya dulu. Kalau mau buat navbar collapse di tahun ini gimana bang? Sebenarnya harus pakai bootstrap sih, cuman ini ada beberapa nih. Sebenarnya pakai yang biasa juga bisa tanpa harus pakai bootstrap. Harus pakai jQuery biasanya biar gampang. Saya mau bikin navbar collapse kayak gini, ngajak kayak gini, terus plus container dulu, hitam center biar hurufnya itu sama semua, nggak ada yang ke atas, nggak ada yang ke bawah, benar-benar tengah. Terus distributed statement-nya kayaknya 5. Ini contoh bikin karena yang biasanya awal fontnya lebih gede teks. Kalau ini kasih margin. Nah, ini kan teksnya tetap sama walaupun ada yang beda. Nah, ada beberapa tambahan kalau bikin collapse tuh kayak kita butuh jQuery atau JavaScript sih, bisa biar ngatur ketika diklik dia turun ke bawah kayak gitu. Kalau dipraktekin agak lama. Next aja, ntar aku kasih linknya. Kalau nggak ngecek di GitHub ku aja ya. Sebenarnya nge-share beberapa kayak codingan yang udah aku coba sih. Untuk GitHub-nya kita ini admin. Kalau pakai font dari Google gitu, masangnya gimana mas? Diatur di config CSS. Kalau mau masang, itu kayak gini mas. Ada 2 cara sih, kayak kita pasang di sini. Bisa, misal Google ya.
sorry lemot banget ini. Mas, ini misalnya ini dik, pakai yang import aja. Ini copy, di sini. Terus, nah ininya yang CSS ini kita pindahin di sini. Roboto ya. Kita pindahin ke config-nya ini. Yang ini kita pindahin ke sini untuk yang sans serif-nya. Jadi untuk masang kayak gitu aja sih. Masang font dari Google. Iya, kalau bikin soalnya kita bikin dari awal. Kalau teman kayak kita jarang di apa di dokumentasinya nggak ada sih setauku. Ada yang mau nanya lagi? Mas mau nanya sedikit ya, boleh ya? Iya boleh. Menurut Mas Adnan sendiri, prospek untuk kedepannya mungkin lebih baik mana nih sama Tailwind apa Bootstrap? Soalnya kan Tailwind kan sama Bootstrap punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Kalau Tailwind mudah dikustomisasi sama kayak ya dia utility first, jadi kayak menyediakan banyak-banyak kemudahan pada utility-nya. Nah, dan Bootstrap juga ada kelebihan dia punya banyak komponen yang kita nggak perlu buat dari awal itu. Jadi menurut Mas Adnan sendiri lebih bagus mana prospek kedepannya? Kalau yang aku lihat ya, yang lagi ramai juga kayaknya Tailwind bakal naik sih. Soalnya di tren CSS juga Tailwind naik. Waktu dapat project dari orang luar, dia pengennya Tailwind, jadi kayak dia mentingin banget keringanan dalam website gitu. Jadi kode-kode yang nggak pakai tuh sebenarnya buang-buang bandwidth gitu. Jadi websitenya tuh pengen benar-benar fast, kayak dia pakai yang benar-benar like lah, kayak pakai Alpine, dia buang jQuery. Pernah kan pakai jQuery kayak dimarahin, jangan pakai jQuery, pakai Alpine aja kayak gitu. Iya, iya pernah sih. Terus Nah, nah pakainya Alpine akhirnya karena pengen yang benar-benar results-nya itu benar-benar di-press banget gitu loh mas. Nah pakai Tailwind enaknya di situ, kayak pada tahap paket kita pur gitu, yang nggak kepake kita hilangkan semua. Nah Bootstrap menangnya mungkin karena di Indonesia masih banyak yang pakai Bootstrap, terus kalau nggak salah WordPress juga pakai Bootstrap kayak gitu sih mas. Tapi untuk jaga-jaga lebih baik pakai belajar Tailwind juga, karena nggak ada salahnya juga. Dan sekarang kalau misalnya lagi belajar atau misalnya belajar, kan lagi belajar, saya belajar Vue, terus Gridsom, terus apa tuh namanya, kayak gitulah front end dari gitu. Seringnya pakai Tailwind sih karena lebih cepat dan lebih gampang aja kalau udah terbiasa. Tapi kalau awal-awal tuh kayak emosi, kayak main kayak gini kelamaan, terus mending CSS saya sekalian, CSS native kayak gitu. Tapi setelah kayak berjalannya waktu enak juga pakai Tailwind, kayak mulai menikmati. Jadi kayak misalnya project mau pakai Bootstrap apa Tailwind, mending pakai Tailwind aja, lebih cepat kayak gitu. Tapi kadang mungkin ada beberapa itu sih komponen, kayak komponen modal kita harus tricky juga, kayak bikin sendiri, komponen modal kayak gitu. Yang penting udah paham dasarnya sih. Kayak kadang waktu pertama kali bikin komponen modal, aku ngelihat dari file dari Bootstrap juga, aku download Bootstrap, aku implementasikan di Tailwind. Jadi terus aku buat di sini di file config ya, file config di file ininya kita bikin modal di sini. Jadi modalnya udah bisa dibikin di mana-mana gitu. Gitu sih mas. Ada yang mau nanya lagi?
di GitHub kok ada beberapa ini sih, aduh malah pakai browsernya ya. Gitu. Kayak nyoba-nyoba berapa sih kayak ini tadi baru nyoba Express View Tailwind, kayak bikin blog sederhana pakai Express, backendnya pakai Express, terus pakai View pakai Tailwind. Terus oh ya mau kemarin nyoba Notes, ini Tailwind Coffee Shop, terus Food App, Tailwind Gridsome blog. Ini kalau ini pakai CSS native biasa sih. Kebanyakan sekarang saya pakai Tailwind sih seringnya. Kayak ini waktu pakai Bulma coba nyobain terus waktu itu sih kayak kira-kira CSS yang paling mudah mana, terus waktu itu jatuh cinta banget sama Bootstrap, cuman berjalannya waktu diajakin sama Mas Iqbal suruh join harus bisa Tailwind, ya udah pindah Tailwind, akhirnya sekarang kayak suka juga pakai Tailwind gitu. Tapi paling yang agak sulit tuh kayak berubah dari jQuery ke Alpine.js, soalnya kadang ada beberapa di Alpine.js yang ada di beberapa di jQuery yang belum diimplementasikan di Alpine.js, kayak all carousel, kayak mainin carousel kita di Alpine.js ada beberapa yang belum. Jadi kita harus nyari yang benar-benar bisa di Alpine.js gitu. Ada yang mau nanya lagi? Sama-sama Mas. Iya mau meracuni. Ada yang mau nanya nggak? Kalau apakah ada hasil recording dari awal? Bang Galpan gimana? Ada nggak Bang? Ada. Ada Kak. Sambil minum aja bang. Kasihan batuk-batuk terus. Iya nih. Enggak Bang, kalau malam memang batuk, nggak tahu kenapa nih. Lu udah di Jogja Bang. Bang Galpan, lu udah di Jogja. Iya nih lagi OTW Jogja gua bang. Naik apa? Di travel ini bang. Travel pakai handset. Kalau grup sih saya belajar carinya biasanya di Facebook sama di Telegram sih. Kalau grup-grup yang benar-benar belajar. Tapi kalau grup paling yang lihat sambil ngejawabin pertanyaan orang yang nanya. Soalnya jarang juga nanya di grup, lebih suka nanya di Google kayak gitu, searching kayak gitu. Barangkali mau masuk grup Tegal hackernya. Nanti hacker.
Sama jangan lupa sih kalau misalnya sedikit kasih tahu aja sambil cerita. Sebenarnya kalau misalnya front end jangan lupa sih kalau misalnya klien minta pixel perfect harus benar-benar pixel perfect sih. Kayak misalnya fontnya berapa, terus antar spasinya berapa itu benar-benar dilihat. Soalnya ada klien yang benar-benar kayak detail banget kayak gitu, kayak tinggi background juga jangan, kalau bisa misalnya ini, misalnya kayak header gini, biasain header kayak gini tuh jangan pakai padding tapi pakai height biar pixel perfect. Kalau misalnya dari kayak gini ini juga paddingnya benar-benar pixel perfect, jangan jangan kira-kira udah pas ya udahlah tapi benar-benar PX-nya benar. Soalnya itu juga agak risks juga kalau misalnya kita kayak masalah udah sama nih tingginya antar spasi ini, tapi harus pixel perfect loh. Misalnya antar ini 10 pixel, ya udah 10 pixel, jangan 9 pixel setengah atau cuma dari bawaan dari tailwind yang tadi ini. Nah, jangan bawaan dari sini. Kalau sini misalnya 10 pixel kan nggak ada 9 pixel, nah terus kita pakai 10 pixel, jangan. Mending kita bikin tambahin di tailwind config-nya juga, di tailwind config ini. Di tailwind config ini. Paddingnya tambah 9 pixel. Nah, soalnya daripada dimarahin klien, kita kurang profesional, mending ada effort sedikit lah buat tambahin. Yang tadinya cuma 10 pixel, dari 9 pixel. Ada yang mau ditanya lagi? Bebas tentang front end, nggak apa-apa, bebas. Bang, Bang Adnan mau nanya bang, Iya. kalau Tailwind sendiri buat CEO-nya itu susah atau gampang bang? Oh, kalau untuk CFO kan sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih, malah bagus menurutku. Karena dia pada akhirnya ngepresin banget CSS yang CSS yang pakai bakal dibuang semua, dipakai yang CSS yang dipakai kayak gitu. Nah untuk SEO kan sebenarnya setauku ya, yang Cuko ini kan kayak gini, kayak ini kan termasuk SEO juga, kayak kalau pakai terus main biasanya untuk artikel. Jadi biasanya kalau saya untuk section yang benar-benar penting, aku kasih di dalam tag main, terus di artikel kasih artikel untuk list artikelnya. Nah untuk yang misalnya gambar-gambar biasa pakainya section atau section gini. Terus misalnya ada dua kayak gini, kayak gini ada 3 ya, 1, 2, 3. Biasanya aku pakainya kayak gini. Kalau misalnya 3 kayak gini detailin ya, biasanya kan 3 kayak gini, biasanya pakai kayak gini. Praktek ya, div dulu, div terus exit, main, exit kayak gini sih kalau saya biasanya. Terus di sininya kasih display flex. Oh, kayaknya udah dari sananya bisa mas, kayak kita kalau pakai view kayak gitu kan, ketika di run ya, misalnya kita pakai Vue.js, kita kan kayak bikin tailwind kayak gini dulu, config kayak gini. Nah ketika kita ngerubah di sini, itu Vue.js-nya nggak, ketika kita save kan otomatis biasanya langsung nge-reload. Nah kalau misalnya kita bikin perubahan di sini atau di sini, biasanya Vue.js-nya tuh kayak agak lama nge-reload-nya. Jadi itu udah termasuk nge-pure juga. Soalnya dia kayak ngebaca kayak gini mas, konten ini kayak di view ini
kayak gini kan, kalau misalnya pakai Vue.js kan kayak gini, misal class misal add 400 kayak gini kan. Dia udah bisa nge-handle ini juga kalau di Vue.js. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau untuk nextnya kayaknya beda deh. Ini soalnya kan ini pertama kali saya sharing juga dan diajak teman. Sebenarnya saya nggak mau juga sih, tapi tiba-tiba teman ngajak. Coba tanya dalam pelan aja gitu. Kan dia adminnya. Saya cuma diajak aja kayak sharing pengalaman kayak gitu. Dari pindah bootstrap ke Tailwind. Mungkin nanti ada front end, tentang front end yang baru. Mungkin security atau apa gitu. Gimana Bang Dapan? Apa yang ngechat di WA Reza? Tanya aja di sini. Iya emang talent. Jadi kan Reza ngomong, kok kelihatannya talent kayak gitu doang. Pokoknya aku minat Sinalyo. Ya emang aslinya kayak gitu doang. Kayak nggak ribetnya kayaknya diinstalasi doang deh. Emang diinstalasi doang ribetnya. Kayak harus jalani npm atau harus install Node.js. Kayak gitu. Kalau udah bisa konfigurasi itu, sebenarnya udah ya kita tinggal mainin aja, kayak mainin kelas-kelas yang disediain atau nambah kelas aja. Mas Edan pernah ngelanjutin codingan dari senior terus di project ini udah pakai komponen-komponen. Sebenarnya pernah sih, tapi nggak jadi soalnya waktu itu dia pakai Code Igniter kalau nggak salah. Jadi dia kayak download template dari Google terus dipakein di websitenya. Nah waktu itu ada navbarnya tuh kayak ada triple navbar gitu. Kayak ketika kita klik navbar muncul, terus klik lagi ke kanan muncul lagi.
Nah, waktu itu bingung soalnya nggak dari awal. Sebenarnya kalau kayak gitu gampang sih. Kita tinggal mainin posisi absolut aja sama Z index kalau kayak gitu. Best practice. Kalau dokumentasi komponen atau codingannya kayak gimana? Kalau kalau saya ya biasanya kayak gini sih. Wait. Biasanya kayak gini. Misalnya di komen aja kayak gini, main. Terus misalnya untuk header card, misalnya gini, terus body card, kayak gitu sih mas. Nggak ribet kayak misalnya back end bikin API harus biasanya kan kalau back end API kayak ada postman-nya kayak gitu. Kalau front end paling kayak gitu aja mas. Yang penting dan jangan terlalu banyak konsumsi HTML yang terlalu banyak lah. Pokoknya sebisa mungkin seminimal mungkin kode HTML kita gitu. Soalnya itu mempengaruhi apa ya kecepatan gitu. Jadi kayak pernah. Jadi kalau misalnya bikin div banyak itu nggak baik juga kalau nggak salah untuk SEO dan nggak baik juga untuk kecepatan website. Soalnya pernah dapat klien yang benar-benar memperhatikan itu loh. Kayak nggak boleh pakai jQuery, nggak boleh pakai Bootstrap, harus pakai Tailwind, terus nggak boleh pakai CSS juga. Jadi pure Tailwind kayak gini dari satu file. Dan untuk sweepernya tuh kan ada pertamanya pakai all sweeper. All carousel pertama pakai all carousel kan, cuman di all carousel ini harus pakai jQuery, akhirnya ganti. Nah, akhirnya ganti pakai sweeper JS. Nah, sweeper JS ini sweeper yang benar-benar tanpa dependensi kayak jQuery atau apa, jadi benar-benar pure. Nah, ini enteng juga, cuman modal JavaScript. Sampai jam berapa Mas Sultan? Materinya terlalu ini sih, terlalu simpel banget kayak gini. Tapi yang paling penting tuh benar-benar ini deh, harus paham display, position, transfer, heading, terus ini itu penting banget. Kalau cuman belajar bootstrap terus kita kopas dari sini, kita ketika disuruh bikin sesuatu yang beda atau belum ada, itu malah bingung, bisa malah beberapa jam pusing kayak gitu. Tapi kalau udah paham tentang cara bikinnya gimana, kayak ini kita mau pakai
Framework atau enggak bisa gampang. Kalau di GitHub ada beberapa itu sih mas. Bentar. Oh, sama sih mas, animasi. Tapi kalau bikin animasi ada tutorialnya di YouTube yang membahas animasi. Dia pakainya GitHub. Jadi makanya ini nama channelnya Code Grid. Ini tuh membahas kebanyakan tentang animasi gitu mas. Keren juga hasilnya Code Grid. Nah, ini Code Grid. Ini GitHub. Iya, Mas Adnan. Ini Ya, mau sampai jam berapa ya? Tadi aja capek itu. kalau nggak sampai jam setengah 11 saya paling mas. Oke Mas, siap Mas. Tinggal yang nanya-nanya doang paling ini. Gue santai aja mas. Kalau capek ya udah aja nggak apa-apa. Dan itu yang pakai tidak love speaker siapa? Kirain udah pulang juga. Siap mas ya. Makasih juga udah nonton.